Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang para ahli dan pandangannya terhadap filsafat bahasa. Di pertemuan ke-11 ini saya mengingatkan untuk UTS yang belum silahkan dikumpulkan. Pertemuan ke-9 kemarin sudah pertemuan 9 asinkron, 10 asinkron, 11 asinkron. Nanti pertemuan 12 sama pertemuan 13 nanti kita sinkron. Nanti saya kita cek lagi mana kelompoknya yang wajib presentasi melalui Google Meet, atau Zoom. Nah, untuk itu nanti silahkan dipersiapkan materinya baik-baik. Untuk yang pertemuan ke-11 ini kita asinkron. Saudara tetap menyaksikan penjelasan saya lewat YouTube seperti itu. Para ahli dan pandangannya terhadap filsafat bahasa. Para ahli dan pandangannya terhadap filsafat bahasa ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tokoh. Biografi para ahli filsafat bahasa. Ada Profesor Dr. Haji Kailan MS, ada Profesor Dr. JW Verhar, ada Rizal Mustansir, Asep Ahmad Hidayat. Kemudian pandangan para ahli terhadap filsafat bahasa. Pak Kailan mengungkapkan bahasa itu sebagai sarana analisis atau para filsuf dalam memecahkan, memahami, dan menjelaskan konsep-konsep dan problem-problem filsafat. Apa contohnya? Jadi ketika kita mengetahui sebuah bahasa yang tidak kita pahami, biasanya kita menerka-nerka atau mencari sebuah artinya. Ketika saudara diberi soal, itu biasanya saudara menggunakan pemahaman berulang-ulang untuk memahami pertanyaan tersebut. Kemudian menurut Pak Verhar, ada filsafat mengenai bahasa dan filsafat berdasarkan bahasa. Nah, kalau ini ada 2 pendekatan yang digunakan. Kenapa kok filsafat itu digunakan untuk memahami sebuah bahasa dan filsafat digunakan untuk acuan makna sebuah bahasa. Kemudian kalau Rizal Muntasir, filsafat yang mengandung makna dan filsafat yang tidak bermakna. Nah, ini agak lebih mudah dipahami miliknya Pak Rizal Muntasir. Kemudian ada Asep Ahmad Hidayat, filsafat sebagai sebuah ilmu dan filsafat sebagai sebuah metode lah. Ini berkembangnya namanya filsafat aksiologi, filsafat ontologi, filsafat epistemologi itu didasari dari ini metode-metode yang dipakai untuk memahami sebuah filsafat. Kemudian biografi para ahli filsafat. Pak Kailan atau lebih tepatnya disebut dengan Profesor Dr. H. Kailan MS adalah alumnus Fakultas Filsafat UGM tahun 1878. Beliau itu magister linguistik didapat dari Fakultas UGM tahun 88 dan doktor di bidang filsafat dan dipertahankan pada 20 Oktober 2003. Kemudian Pak Kailan ini juga sebagai staf pengajar dan pernah mengelola atau dosen senior di bidang filsafat bahasa, filsafat Pancasila, IPD. Beliau pernah menjabat sebagai komisi staf ahli di lembaga pendidikan UGM, ketua IPD UGM sebagai pembina nasional mata kuliah Pancasila. Mata kuliah kewarganegaraan ini sampai sekarang. Jadi kalau kita belajar filsafat kita tidak asing yang namanya Pak Kailan. Kemudian ada Pak Verhar, lebih lengkapnya disebut Prof. Dr. JWM Verhar. Ini ahli linguistik. Kalau saudara sering baca linguistik bahasa itu mesti ketemu namanya Pak Verhar bentuknya. Kemudian kalau Rizal Muntasir yang merupakan dosen UGM sejak 86 mengampu mata kuliah filsafat bahasa, filsafat ilmu dan Pancasila. Kalau Asep Hidayat
Itu biografinya lahir di Garut, Jawa Barat, 17 Agustus 1967. Ia dibesarkan dalam lingkungan alam pegunungan Priangan dan lingkungan pesantren Salafiyah tahun 1986. Ia menamatkan sekolah menengah atas dari SMA N1 Garut. Nah, ini nanti bisa dibaca biografinya Pak Asep Hidayat. Saya menyampaikan materinya nanti langsung para ahli dan pandangannya terhadap filsafat. Nah, menurut Pak Kailan, ya, bahasa itu sebagai sarana analisis para filsuf dalam memecahkan, memahami, dan menjelaskan konsep-konsep dan problem-problem filsafat. Nah, salah satu cabang filsafat yang mengandalkan analisis penggunaan bahasa karena banyak masalah dan konsep filsafat yang hanya dapat dijelaskan melalui analisis bahasa. Sebab bahasa merupakan sarana yang vital dalam filsafat. Kemudian kalau menurut Verhaer, ketika saudara menganalisis filsafat, saudara berarti membedakan atau menginterpretasikan dua makna. Filsafat mengenai bahasa dijadikan sebagai objek berfilsafat, seperti ilmu bahasa, psikolinguistik, sejarah asal-usul bahasa. Nah, filsafat berdasarkan bahasa, bahasa dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam berfilsafat. Jadi ketika saudara itu mengungkapkan bahasa yang sekiranya itu saudara lakukan secara berpikir secara mendalam, kemudian saudara mengeluarkan sebuah bahasa, saudara mengeluarkan bahasa, kemudian ada orang yang memahaminya, oh ini kok ada kalimat yang menurut saya itu bagus lah, itu sebenarnya bisa digunakan sebagai kajian sebagai filsafat. Kemudian kalau menurut Rizal Muntashir, filsafat adalah bahasa penyelidikan secara mendalam terhadap bahasa yang dipergunakan dalam filsafat, sehingga dapat dibedakan pernyataan filsafat yang bermakna dan tidak bermakna. Nah, ini yang wajib saudara pahami secara mendalam. Ketika saudara menyampaikan filsafat yang bermakna atau tidak bermakna, itu berarti dua sudut pandang. Filsafat yang bermakna itu ketika saudara misal dilarang atau ada tulisan dilarang merokok atau dilarang merokok untuk menjaga kesehatan. Nah, itu adalah filsafat seseorang yang makna. Ada yang tidak bermakna apa, tapi mayoritas kita kalau berkaitan dengan etika itu dia mesti menggunakan filsafat. Kemudian kalau menurut Asep Hidayat, filsafat bahasa dalam pengertian sebagai ilmu adalah kumpulan dari hasil pemikiran filosof tentang hakikat bahasa yang disusun secara sistematis untuk dipelajari dengan menggunakan metode tertentu. Nah, ini yang sering kita gunakan. Ketika kita membahas, memahami, menganalisis, menerapkan, mengidentifikasi sebuah bahasa, itu saudara tidak lepas yang namanya metode. Nah, kemarin saya sampaikan ada jenis-jenis filsafat, ada filsafat analitik, ada filsafat sintetis, kemudian ada filsafat hermeneutik, kemudian berkembang ke menjadi kajian-kajian filsafat. Ada filsafat ontologis, ada filsafat epistemologis, dan filsafat epistemologi, aksiologi, dan epis, untuk dan aksiologi, ada tiga itu metodenya. Oke, ya nanti kalau bingung bisa ditanyakan lewat WA atau apa, nanti biar saudara dapat penjelasan atau di grup ya kita. Oke. Nah, jadi ketika kita membicarakan filsafat, itu sebenarnya penafsiran kita. Nah, penafsiran kita, pemahaman kita berdasarkan knowledge, pengetahuan yang kita dapat dari saudara sekolah sampai sekarang. Ketika saudara membaca buku, mungkin ada peribahasa, ada istilah, ada slogan, ada iklan, ada poster, ada tulisan-tulisan yang di situ sebenarnya mengandung sebuah arti, sebuah makna. Nah, inilah tujuannya kita bisa menganalisis bahasa dengan menggunakan filsafat.
Oke. Ya. Oke. Kalau tidak, oke, ya kalau gitu berarti saya simpulkan. Bahasa itu sangat berperan penting dalam menerjemahkan buah pemikiran manusia. Maksudnya, ketika kita itu ingin menambah, sebenarnya kita setiap hari itu lewat istilah misalkan rawan longsor, ada tanda rambu-rambu lalu lintas. Nah itu kan sebuah bahasa, walaupun dia berbentuk simbol, bisa berbentuk simbol, gambar, atau berupa kalimat atau kata, itu punya peran penting. Nah, menerjemahkan buah pemikiran lah. Jadi ketika saudara melihat rambu-rambu misalkan dilarang parkir, kalau saudara tetap parkir di situ, nanti dampaknya bagaimana? Inilah yang dimaksud dengan bahasa itu sangat berperan penting dalam menerjemahkan buah pemikiran manusia. Misalkan dilarang parkir, tetap parkir di situ. Misalkan motornya digembos, mobilnya digembos atau dirusak lah. Inilah yang dimaksud dengan pemahaman bahasa. Tidak ada orang. Jangan parkir di depan pintu. Saudara tetap parkir, otomatis dimarahi lah. Inilah sebenarnya bahasa-bahasa yang perlu saudara paham. Perlu tingkat penerjemahannya ke dalam pemikiran manusia yang sifatnya mendalam. Terus filsafat sebagai buah pemikiran manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk yang berpikir terus berkembang secara perlahan tapi pasti, yaitu untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, ini ketika saudara itu mulai dewasa, saudara berkomunikasi dengan keluarga, ini menyinggung, ini tidak, ini kurang sopan, ini tidak baiklah. Itulah sebenarnya saudara menggunakan pemikiranmu untuk bisa dipahami seseorang dan mempunyai kualitas bahasa yang baik. Terus filsafat merupakan induk dari semua bidang ilmu khusus. Dapat sebagai buah pikiran manusia itu pun berkembang sesuai dengan fitrah manusia yang selalu berubah dinamis. Sarana untuk mengekspresikan pemikiran manusia tersebut yaitu bahasa. Jadi mengungkapkan ide. Ketika saudara diam, orang di sebelahmu tidak akan tahu. Misalkan saya minta air, itu saudara menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Tetapi yang di sini misalkan ketika saudara menemukan temanmu cantik tapi kurang jaga kebersihan, terus kemudian saudara menggunakan sebuah bahasa, kamu itu cantik, nah, tapi kamu itu kok jorok lah, itulah sebenarnya sebuah bahasa yang ketika saudara saudara sampaikan, dia akan memahami, oh iya sebenarnya saya apa benar apa yang disampaikan teman saya itu jorok kurang jaga kebersihan seperti itu. Bahasa konseptual membedakan manusia dari makhluk lainnya dari alam semesta. Nah, ini ketika kita membicarakan yang namanya bahasa, sebenarnya kita itu sudah bisa membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Ketika saudara punya etika yang baik, etika bahasa yang sopan, santunnya baik, saudara itu sudah dianggap oh ini kok santun sekali orangnya, saudara dipuji dan lain-lain. Itulah yang membedakan antara bahasa konseptual membedakan manusia dari makhluk lainnya di alam semesta ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah filsafat. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lewat WA, Japri. Terus saya mengingatkan jangan lupa doa di awal kuliah sama di akhir perkuliahan untuk kelas A, B maupun kelas C. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. TS-nya tolong jangan lupa untuk dikumpulkan. Saya tunggu bagi yang belum. Oke, dan pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.